Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman lisa'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa pula melimpahkan kebaikan, kesehatan, kemudahan, kemurahan kepada kita semua, sehingga menjadi manusia yang hidup penuh dengan kesejahteraan, ya, kenyamanan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki bab mengenai mandi wajib. Kita sedang membahas tentang hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi wajib itu. Yang pertama kemarin adalah keluarnya air mani, ya, al-ma'u bil ma'i. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua kemaluan. Ayat tagibul hasyafah fil farji wa illam yahsulu inzalun, yaitu masuknya hasyafah fil farji. Hasyafah itu kemaluan laki-laki, fil farji pada kemaluan perempuan, wa illam yahsulu inzalun, walaupun tidak sampai inzal. Inzal itu keluar mani. Jadi setiap melakukan penetrasi begitu, apakah itu keluar mani ataupun tidak, itu mewajibkan bagi orang yang melakukannya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk mandi wajib. Jadi kalau yang ini standarnya bukan keluar maninya. Kalau yang kemarin kan standarnya keluar mani, kecuali keluar mani yang tidak menimbulkan, yang tidak karena syahwat, keluar mani karena penyakit itu, yang tidak ada rasa nikmat, yang tidak berdampak terhadap fisiknya. Kalau yang ini walaupun tidak keluar mani, asalkan sudah bertemu dua kemaluan, itu mewajibkan kita untuk mandi wajib. Para ulama fikih di sini Said Sabiq tidak memerinci, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita baca dalam beberapa kitab fikih para ulama, ada yang memang sangat minimalis gitu ya. Minimalis itu gimana ya? Kayak Imam Syafi'i misalnya berpendapat bahwa intikal khitanain itu buat dia yang penting sudah tul gitu, itu sudah wajib mandi. Tapi kalau Imam Hanafi nggak bisa, kalau baru tul gitu enggak. Harus ada yang masuk gitu ya, yang masuk. Jadi setidaknya helmnya itu sudah masuk. Itu Imam Hanafi. Jadi itu sementara di sini tidak diberikan. Tapi kalau Said Sabiq mengatakan tagyibul hasyafah. Tagyibu itu artinya apa? Nggak nampak lagi hasyafahnya, ya kan? Jadi dia memang berarti penetrasi betul-betul. Hasyafah itu kepalanya punya laki-laki itu. Jadi tagyibul hasyafah itu masuk. Nah, itu baik keluar mani ataupun tidak mewajibkan mandi wajib bagi laki-lakinya maupun bagi perempuannya.
liqaulillahi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub maka bersucilah. Qala Syafi'i, kalamul Arab yaqtadi annal janabata tatuku bil haqiqati alal jima wa illam yakun fihi inzal. Menurut Imam Syafi'i, kalimat Arab yang menunjukkan pada janabah, ya, istilah janabah itu mengandung arti adalah jima. Jadi janabah itu adalah jima. Wa illam yakun fihi inzal, jima walaupun tidak inzal, walaupun tidak keluar mani. Jadi Imam Syafi'i mengatakan fa inna kulla man hautab fa anna fulanan ajnabu, ya, an fulanah aqala annahu asabaha wa illam yangzil. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau setiap orang yang melakukan setiap orang yang mendengar fa anna fulanan, bahwa si fulan itu junub dengan fulanah, ya, itu kemudian ada telepon. Itu kemudian Bapak Ibu sekalian, annahu asabaha, dan itu sudah termasuk sebagai janabah. Jadi orang menurut bahasa Arab gitu, kalau menyebut dengan janabah itu artinya adalah jima, walaupun wa illam yanzil, walaupun dia tidak keluar mani, ya. Qala, dan berpendapat walam yahtalif an ahadun, tidak berbeda seorang pun tentang pendapat ini, bahwa anna zina, ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah zina. Kalau tadi junub itu sesungguhnya adalah hubungan intim antara suami dan istri gitu, pasangan yang dibenarkan. Tapi kalau zina itu adalah orang yang berhubungan seksual di luar ikatan perkawinan, ya. Bahwa zina alladzi yujabu bihi aljil wa aljima. Jadi zina yang mewajibkan dia untuk dijilid itu bukan dijilid laminating gitu, Pak. Jilid itu maksudnya dicambuk gitu, ya. Jadi zina yang karenanya dia harus dicambuk itu artinya adalah jima. Jima itu ya berkumpulnya dua orang laki-laki dan perempuan. Yang kita sebut di dalam konteks ini adalah junub, ya, junub. Walau lam yakun minhu inzal. Jadi jinah itu Bapak Ibu sekalian, menurut saya Sabiq yang mengutip Imam Syafi'i, walaupun dia tidak sampai keluar mani gitu, itu sudah masuk ke dalam kategori zina. Walaupun dalam hukum positif kita sebagai bukti orang itu sudah berzina, nanti akan diperiksa ada spermanya atau tidak, kan begitu. Karena hukum positif kita memang melihat pada aspek empirik material yang bisa dibuktikan. Sementara dalam fikih ini, ya, tapi fikih juga punya aturan yang ketat, sehingga kita tidak bisa serta-merta mengatakan dia sudah berzina. Kalau kita mengatakan seseorang berzina, dia harus bisa menghadirkan dua orang saksi, ya. Maka kalau dia tidak bisa menghadirkan dua orang saksi, dia bisa masuk ke dalam kategori fitnah, dan kesaksian dan dosanya besar. Jadi orang yang berzina dan orang yang menuduh zina itu sama-sama punya dosa besar, kecuali yang menuduh zina berhasil membuktikan bahwa si yang dituduh betul-betul melaksanakan perbuatan zina dengan adanya saksi-saksi yang bisa menguatkan atas tuduhannya itu, ya. Wali hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, idza jalasa baina sya'biha al-arba summa jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Hadis Nabi ini, apabila jalasa baina sya'biha, apabila duduk di antara empat anggota, maksudnya sya'biha arba itu kalau seseorang duduk bersama-sama gitu antara empat anggota, empat arba itu, paha dua yang punya kita dan paha yang punya pasangan kita. Ya, kalau sudah bertemunya empat arba ini, yaitu di sini dikatakan summa jahadaha, kemudian dia bergumul
ya, bergumul, maka faqad wajaba al-ghuslu. Ini lebih ini lagi kepada Ibu sekalian. Lebih ya, bertemunya 4 anggota tubuh kita gitu antara laki-laki dan perempuan, dan itu menunjukkan keseriusan wajib al-ghusl, maka itu wajib mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi wajib. Ya, apakah itu keluar mani atau tidak keluar mani? Ya, jadi Bapak dan Ibu hati-hati kalau sudah, ya tentu kata kuncinya adalah tagyibul hasyafah ya. Itu yang penting ya, tagyibul hasyafah. Jadi kalau tidak sampai tagyibul hasyafah ya, saya secara pribadi mengatakan itu belum mewajibkan pada zina. Jadi ini kan sebenarnya istilah yang digunakan dalam bahasa Arab, bertemunya 2 paha, 4 paha ini, itu menggambarkan keadaan dan dia bergumul gitu. Itu kan keadaan memang dia sedang jima gitu ya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Ya. Wa an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, anna Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala li Aisyah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Abu Musa, dia berkata kepada Aisyah, inni uridu an as'alaka an syai' wa ana astahi minka. Jadi Abu Musa mengatakan kepada Aisyah, aku sebenarnya ingin mengatakan kepadamu sesuatu. Ini bertanya kepadamu sesuatu, tapi aku malu kepadamu gitu. Faqalat, Aisyah berkata, sal, tanyakan, wala tastahi fa inna ma ana ummuka. Tanyakan aja, jangan kau malu-malu karena aku ini adalah ibumu gitu. Kan istri Nabi namanya Ummul Mukminin. Jadi karena ini aku adalah ibumu. Fasalaha an rajulin yaksa wala yang zal. Jadi Abu Musa al-Asy'ari menanyakan kepada Aisyah tentang seseorang yang bergumul begitu, ya, seseorang yang melakukan bercumbu begitu dan tidak keluar berhubungan intim gitu, tapi tidak keluar mani gitu. Faqalat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asobal khitani faqad wajaba al-ghusl. Jawabannya, kalau sudah ketemu 2 kemaluan maka wajib untuk mandi. Jadi kata kuncinya adalah bertemunya 2 kemaluan. Nah, kata bertemunya ini kan asoba itu menimpa ya, sebenarnya asoba itu kan menimpa. Jadi kita kembali kepada kalimat yang digunakan oleh Sayyid Sabiq, tagyibul hasyafah. Jadi gaib, tagyib itu hilangnya hasyafah, artinya dia masuk gitu ya. Itu yang menyebabkan kita wajib untuk mandi ya. Rawahu Ahmad wa Malik bi alfadin mukhtalifah, dan ini diriwayatkan oleh Ahmad, Malik dengan riwayat yang berbeda. Wala budda minal ilaji bil fi'li. Jadi yang dimaksud dengan wajib al-ghuslu itu dalam kalimat yang berbeda dari Malik, ada wala budda minal ilaji bil fi'li. Jadi mau tidak mau yang namanya asobal khitani itu adalah masuk gitu. Ilajul. Jadi ada upaya untuk keduanya bertemu gitu ya. Agak repot saya ngomongnya ini ya kan. Jadi berupaya untuk keduanya bertemu, berusaha. Amal mujarrad, kalau sendirian gitu kan, kalau dia menyentuh sendirian min ghairi ilajin, tanpa adanya penetrasi gitu, fala ghuslu ala wahidin minhuma ijma'. Jadi secara ijma, kalau tidak ada penetrasi, maka tidak ada kewajiban untuk mandi wajib. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Jadi wajibnya mandi wajib itu adalah yang pertama kemarin keluar mani, yang kedua adalah bertemunya 2 kemaluan atau yang disebut dengan jima ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah inqita'ul haid wan nifas. Nah, ini bagi ibu-ibu, inqita'ul haid wan nifas artinya berhentinya haid dan nifas ya. Kalau haid itu biasa datang bulanan, kalau nifas biasanya datang setelah melahirkan, setelah melakukan persalinan, terutama persalinan yang normal ya. Kalau persalinan yang tidak normal ya tidak ada darah nifas kan berarti
Ada? Oh ada ya. Tapi mungkin tidak lama ya. Ya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, berdasarkan firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kau dekati perempuan-perempuan itu hatta yatuhurna. Artinya dekati yang dimaksud adalah jangan kau setubuhi begitu perempuan-perempuan itu sampai dia suci. Fa idza tatahharna, apabila sudah suci, fa'atuhunna min haitsu amarakumullah, maka silahkan kamu datangi dari sisi manapun kamu mau sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan itu kan dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai apa, Pak? Sebagai ladang. Jadi laki-laki itu ya cangkul. Jadi ladang itu ya dicangkul sama laki-laki, mau dari sisi kanan, sisi kiri, sisi barat, sisi timur, nggak ada masalah. Hanya ketentuan Allah itu hanya tidak boleh satu. Apa, Pak? Jangan datangi perempuan dari belakang. Kaget nanti kalau dari belakang soalnya. Ya kan? Jadi semuanya diperbolehkan. Itu. Kemudian waliqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimati binti Abi Hubais radhiyallahu anha, kepada Fatimah binti Abi Hubais, da'i as-salata qadra ayyamil lati kunti tahidina fiha iktasili wa sholli, muttafaqun alaih. Nabi bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubais radhiyallahu anha, tinggalkanlah sholat, da'i as-sholata, tinggalkan sholat, qadar ayyamin allati kunti tahidina fiha, seukuran sejumlah hari di mana kamu sedang dalam keadaan haid. Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa per ibu-ibu itu kalau dalam keadaan haid haram melaksanakan sholat. Ini hadisnya juga begitu, tinggalkan sholat selama haid, kira-kira begitu. Kemudian iktasili wasolli, ya, mandi, kalau sudah bersih mandilah dan sholatlah. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, iktasili ini mandi wajib tadi yang sedang kita bicarakan disebabkan karena berakhirnya haid. Wahada wa in kana waridan fil haid, ya, illa annan nifasa kal haid bi ijma as-sahabah. Apabila wa in kana waridan fil haid, apabila Anda menemui haid, illa annan nifasa kal haid bi ijma as-sahabah. Jadi haid itu urusan dengan haid, tapi juga nifas itu sama dengan haid. Artinya kalau sudah tidak ada darah nifas, maka kita mandi lalu sholat. Maka kalau darah nifas masih ada, tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Fa'in waladat walam yaro adam, ya, apabila seorang melahirkan tetapi tidak melihat adanya darah, fakila alaiha al-ghuslu, dikatakan maka buat dia boleh mandi. Artinya dia mandi, melahirkan tapi tidak ada darah. Ini kan mungkin sama dengan yang tadi saya katakan. Kan sekarang kalau secara normal kayaknya agak sulit ya, orang melahirkan kok nggak ada darah, kan aneh kan gitu ya. Kecuali mungkin lubangnya gede, anaknya kecil, itu sambil bersin aja keluar, itu langsung loncat gitu. Nggak ada darahnya itu, enggak gitu. Tapi ya mungkin segede apa anaknya, segede anak tikus gitu ya, curut gitu. Jadi ya tapi mungkin aja ada, itu kan kuasa Allah ya, kuasa Allah. Tapi yang jelas melahirkan kemungkinan besar, tadi kata ibu ada darahnya gitu, tapi kemungkinan besar karena prosesnya disesar gitu, walaupun mungkin pada saat sudah ditutup dia bisa saja keluar darah lewat kemaluan, yang sisa-sisa tadi kalau misalnya dokter tidak membersihkan dengan sempurna. Nah di sini kalau misalnya seorang melahirkan tidak ada darah, maka ada pendapat yang mengatakan tetap mandi, maksudnya mandi wajib ya. Wakila la ghuslu alaiha, ada yang mengatakan tidak perlu mandi wajib. Itu tidak ada dalil yang spesifik yang menerangkan tentang
Itu. Ya, jadi tidak ada dalil yang spesifik menerangkan apakah kalau orang melahirkan berdarah atau tidak berdarah itu. Ya, kalau berdarah jelas namanya darah nifas, wajib baginya untuk mandi. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan darah, maka dua pendapat ini, boleh mandi, boleh tidak. Kenapa Said Sabiq mengatakan boleh mandi, boleh tidak? Karena tidak ada dalil yang spesifik menerangkan bahwa kalau orang melahirkan tidak keluar darah harus mandi, itu tidak ada yang spesifik begitu. Itulah namanya fikih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak ada dalil yang menjelaskan secara lebih spesifik, ulama kemudian akhirnya ya monggo, ya kan, boleh mandi, boleh tidak. Karena fikih itu harus selalu berada pada argumen yang spesifik. Karena definisinya kan berkaitan dengan ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Maka Bapak Ibu sekalian, bicara soal fikih itu mesti ada dalilnya. Ini menarik, maka Said Sabiq ketika dia mengeluarkan pendapat-pendapatnya selalu based on dalil, based on teks. Selalu berada di atas teks. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah maut. Jadi yang mewajibkan mandi wajib itu adalah maut, mati. Tapi kalau yang mati kan nggak mungkin mandi sendiri. Bapak Ibu akan lari tunggang langgang kalau melihat orang mati tiba-tiba, ini aku mandi ya, namanya jadi menakutkan itu. Maka idza matal muslim wajaba tagsiluhu ijma'an. Apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, wajib tagsiluhu, maka wajib memandikannya gitu. Tagsiluhu di situ. Iktasala yang tagsiluhu. Jadi bukan mayitnya yang mandi, tapi kita yang memandikan secara ijma. Nah, untuk perincian soal ini alat tafsil yati fi maudhihi. Jadi Said Sabiq kemudian mengatakan untuk perincian soal memandikan mayat dan seterusnya nanti akan dijelaskan pada bab yang akan datang. Nah, kewajiban mandi ini yang terakhir, yang kelima Bapak dan Ibu sekalian adalah al-khamis al-kafir idza aslama. Orang kafir ketika masuk Islam. Ya, jadi bapak-bapak nanti kalau misalnya membimbing orang yang mu'alaf mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid ini, jangan langsung disuruh wudhu dan sholat. Disuruh mandi terlebih dahulu. Disuruh mandi wajib dulu. Ya? Ya tentu. Selebihnya kemudian ya dia sunat, karena itu sunat itu ya kalau bicara soal kebersihan kan di sunat itu kan sunnah, ya kan, maksudnya laki-laki di sunat itu sunnah Nabi, tapi prinsipnya bahwa di sunat itu kan menghilangkan najis yang akan terbawa pada saat dia sholat. Jadi kata kuncinya kalau walaupun belum sunat, ya kan, tapi dia sudah bersyahadat, maka tetap dia mandi terlebih dahulu, dan pada saat dia bersih-bersih itu dipastikan di kemaluannya itu harus dibersihkan. Jangan sampai tersisa najis yang nanti akan menodai kesucian dia pada saat sudah mandi wajib dan bersuci, sudah berwudu. Ya. Idza aslama al-kafir yajibu alaihi al-ghuslu. Apabila seorang kafir, maksud kafir yang dimaksud ini adalah orang yang non muslim begitu kira-kira. Yajibu alaihi al-ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi wajib. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Sumamah al-Hanafi usira, sesungguhnya Usama al-Hanafi ditangkap karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yagdu ilaihi fayaqul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi hari menemui dia, ma indaka ya Sumamah, apa yang kau mau ya Sumamah, wahai Sumamah? Fayaqul, Sumamah mengatakan, intaktu taktulu zadamin, jika engkau membunuh, maka sesungguhnya engkau telah membunuh orang yang telah tunduk. Ya. Wa in tamnun ala syakir. Kalau engkau membebaskan, maka sesungguhnya engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Wa in turidil mal, kalau engkau mau harta, nu'tika minhu ma syi'ta. Aku akan beri kepadamu apa yang kau mau. Ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Jadi Sumamah ini didatangi Nabi, apa yang kau mau wahai Sumamah? Ya kalau kamu bunuh aku, engkau bunuh orang yang sudah di dalam tawanan gitu. Artinya bahwa kamu nggak ada
ya kamu beraninya sama orang yang tidak berdaya, kira-kira begitu. Kalau kamu membebaskan saya, artinya kamu melepaskan, tidak menyakiti, maka engkau telah membebaskan pada orang yang pandai bersyukur. Menarik lagi, wa in turidil mal, kalau kamu mau harta, aku beri apa yang kamu mau. Wa kana ashabur rasul, sementara sahabat Nabi SAW yuhibbunal fida wa yaquluna manasna'u bi qatli hadza, dia bilang begitu. Para sahabat ini lebih suka untuk mendapatkan hartanya. Tadi kan si Sumamah ini kan mengatakan, kalau kamu ingin harta, aku kasih apa yang kau mau. Para sahabat itu mengincar hartanya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dengan membunuh dia, kata sahabat itu. Kemudian famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau pergi, suatu ketika beliau menemui lagi ke Sumamah. Tiba-tiba fa aslama, Sumamah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fahallahu wa ba'atsa bihi ila haiti Abi Thalha. Kemudian Rasulullah melepaskan semua. Itulah hebatnya Rasul ya. Jadi pola negosiasi gitu ya. Kalau kita mungkin penuh dengan temperamen dan lain sebagainya. Jadi Rasul, kalau kita bicara soal materialistik ya, Sumamah yang punya harta, monggo, aku dilepaskan, kan kamu ambil hartanya. Itu kan mungkin siapa kira-kira? Kita mungkin dia lebih milih hartanya. Tapi Rasul itu bukan mata duitan. Tapi beliau adalah seorang Rasul yang punya misi kerasulan, misi kenabian. Maka dia berhasil mengislamkan Sumamah. Lalu setelah Islam dia lepaskan. Nah, konteksnya dengan hadis tentang orang kafir masuk Islam harus mandi itu adalah wa ba'atsa bihi ila haitin Abi Thalha. Nah, Rasulullah menyuruh kepada Sumamah untuk mendatangi atau untuk ke kolamnya Abi Thalha. Wa barahu ayyang tasila, dan menyuruh Sumamah di kolamnya Abi Thalha itu untuk mandi. Fagetah salah, maka kemudian mandi si Sumamah ini, wasalla rakaatain. Kan di sini tidak disebutkan ya, disunat dulu gitu ya. Ya di sini. Yang penting mandi, kemudian sholat dua rakaat. Jangan suruh sholat dulu. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hasana islama akhikum. Islamu akhikum. Sungguh sangat baik Islamnya saudaramu ini. Ya kan, rawahu Ahmad wa aslahu inda syaikhain. Hadis ini dari Ahmad dan asalnya dari Bukhari dan Muslim. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, 5 hal yang ditekankan oleh Said Sabiq terkait dengan kewajiban berwudu, bermandi wajib apabila yang pertama adalah keluar mani, yang kedua intiqalul khitanain, ketemunya 2 kemaluan, yang ketiga adalah apa? Haid dan nifas, yang keempat orang meninggal, dan yang kelima adalah orang kafir yang masuk Islam. Nah, Bapak dan Ibu sedaya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo. Mana ini? Oh, monggo Bu. Mandi? Mandi sesaat setelah melahirkan. Kalau nifas itu kan setelah selesainya darah nifas atau darah setelah melahirkan. Biasanya itu kan sekitar maksimal 2 bulan. Setahu saya seingat itu ada juga yang namanya mandi wiladah, mandi sesaat setelah melahirkan. Saya tidak tahu dalilnya itu. Karena itu tidak berhubungan dengan ibadah kan? Iya kan? Tidak berhubungan dengan ibadah. Orang mau mandi habis melahirkan untuk apa? Kan hanya untuk bersih-bersih saja. Ya kan? Untuk bersih-bersih saja. Dan mungkin itu juga berkaitan dengan budaya ya, tradisi, jangan-jangan. Karena mohon maaf, di tempat saya dahulu ya, sekarang sudah nggak ada. Ada namanya ngarupus. Ya, itu menjadi suatu tradisi di masyarakat kita. Jadi jelang dia mandi habis nifas itu, ya, jelang mandi jadi sudah tidak keluar darahnya lagi. Kemudian orang ini disuruh berdiri kayak begini, disuruh berdiri. Di bawahnya ini ada
baskom gitu, baskom besar, dikasih air dan airnya sudah dicampur dengan debu, air debu itu, debunya harus debu dari jerami. Nah, kemudian dia kayak mandi uap gitu ya Pak, kayak mandi uap gitu. Jadi dia dikerebeng, kemudian dimasukin ada besi yang dipanggang sampai warnanya merah gitu, baru jurujus kan keluarkan itunya. Nah, saya waktu kecil kalau misalnya di masyarakat itu menjadi prosesi sampai mandi wajib tadi, padahal dalam hadisnya tidak ada begitu, ya kan, tidak ada begitu. Tapi masyarakat kita punya kearifan, saya nggak ngerti. Kalau saya pernah tanya kepada buyut saya gitu ya, kok harus pakai begitu atau kenapa gitu? Katanya mengeringkan, memaksimalkan keringnya vagina perempuan, memaksimalkan keringnya vagina perempuan. Gitu. Jadi saya nggak tahu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kewajiban untuk mandi wajib itu tadi. Sama dengan tadi mandi wiladah. Sampai sekarang saya belum pernah baca ada dalil yang menerangkan tentang mandi wiladah, karena walaupun sudah mandi wiladah ataupun mandi apa, selama dia masih nifas, tidak ada kewajiban untuk menjalankan sholat. Kalau sudah bersih baru gitu. Nanti kalau misalnya kita menemukan ya, tapi di sini tidak diterangkan, kalau di Said Sabiq mungkin nanti bisa kita temukan di literatur yang lain begitu. Kalau misalnya tidak ditemukan di literatur, berarti itu namanya kearifan lokal, ya kan, kearifan lokal. Tapi uniknya kearifan lokal itu berbahasa Arab tuh, mandi wiladah, ya kan. Jadi kalau misalnya kearifan lokal dia menggunakan bahasa lokal, itu wiladah itu dari bahasa Arab itu, mandi wiladah, karena memang dilekatkan dengan orang yang baru saja melahirkan. Ya logis saja. Itu Bu di mana tuh? Kalau di rumah sakit yang mandiin ya? Oh, mandi sendiri. Oh, mandi sendiri. Masalah dulu di apa ya, kita dulu saya coba googling, juga memang ada 6 yang mewajibkan mandi, satunya wiladah itu. Tapi memang di hasil googling saya itu tidak disertakan dengan masing-masing dalilnya di setiap yang beberapa hal yang mewajibkan itu. Ya, karena wiladah itu kan pasti mengeluarkan darah nifas, dan darah nifas itu mewajibkan, kecuali ya tadi itu ya pakai pendapat yang kedua tadi yang Said Sabiq mengatakan kalau seseorang melahirkan dan tidak berdarah, ya kan, tetapi dia tidak menyebutkan mandi wiladah, tetap mandi wajib, ya kan, dia tidak mengatakan mandi wiladah, dia mandi wajib. Ya monggo nanti kita bisa temukan mungkin di dalil-dalil yang lain atau di kitab-kitab yang lain tentang wiladah itu. Sampai saat ini tidak ada. Monggo. Siapa ini? Iya. Air misalnya 1 ember. Iya. Tangan kita masuk. Masuk mustamal. Enggak. Air mustamal itu air yang bekas pakai. Iya. Air yang bekas pakai. Kalau tangan kita masuk kan mau pakai apa kalau nggak pakai tangan ngambilnya? Enggak. Cuma syaratnya sebelum tangan kita ancelup ke situ, ini harus dibersihkan dulu. Kan ada yang cuci tangan dulu, dan baru kemudian kita mengambil air. Itu bukan air mustamal. Iya, air mustamal itu air yang bekas dipakai. Misalnya air yang dari wajah kita ini turun gitu, nah itu air mustamal, air bekas pakai. Misalnya mandi dalam pakai ember di bawah, dan sampingnya masuk dari. Enggak termasuk. Itu kan cipratan aja kan? Iya, termasuk. Kalau Bapak tidak mau cipratan agak jauh aja. Sebab itu bukan termasuk air yang mustamal. Iya, tapi jangan terlalu nanti ke belakang ke sana jauh kan gitu. Iya, enggak, bukan termasuk air mustamal. Bahkan suatu ketika Nabi mandi wajib bekas Aisyah. Ya kan? Jadi Aisyah mandi, Nabi juga mandi dalam satu kolam yang sama. Berarti kan bukan air mustamal. Itu misalnya kita akan berdebat soal itu kan nanti ukurannya, ya kan? Ada yang 2 kulah dan tidak 2 kulah, ya. Itu harus dibuktikan dengan kulah yang, ya kalau orang bisa masuk ke situ kan berarti kan memang lebar kan tempatnya, ya kan? Orang Arab dulu kan beda dengan orang kita, ya kan? Orang kita kan mungkin ember yang ukuran berapa meter aja bisa masuk pluk begitu.
Kalau di zaman dahulu orang-orang Arab, sekarang pun orang Arab, kalau kita lihat siapa tuh syekh yang dari Arab datang ke sini itu kan gede-gede, ya. Pahanya aja bisa 1 ember tuh. Ya. Ngaten Pak, mau nggak Mas? Pertanyaannya pertama mengenai sperma. Sperma itu apakah bisa dikatakan najis sehingga dia akhirnya harus mandi wajib, perbuatannya atau spermanya gitu maksudnya. Terus kemudian yang kedua, perbandingan dengan air kencing. Itu kenapa kok air kencing sebab najis tapi tidak perlu mandi wajib? Mungkin apakah ada penjelasan ilmiahnya? Karena Nabi kan sering keluarin fatwa yang berdasarkan ada ilmiahnya ini, baiknya untuk ini ada penjelasan. Ya, oke. Jadi kalau mani itu sifatnya suci, jadi tidak najis. Jadi kalau keluar mani mewajibkan mandi besar, mandi wajib, tapi keluar kencing mewajibkan berwudu kalau mau sholat. Ya, kalau mau sholat. Itu yang pertama. Jadi lalu kenapa kok keluar mani mewajibkan mandi wajib? Nah, itu karena hadisnya begitu ya. Al-ma'u bil mai. Memang bagus tuh logikanya. Oh, air kencing kan seember misalnya. Kok malah tidak mewajibkan mandi? Kan beda masyarakat. Keluar air kencing dengan keluar air mandi kan beda. Iya kan? Pasti beda. Nah, itu juga mungkin di situ bagian dari ya itu. Makanya keluar air mani yang tidak enak itu nggak wajib wudu. Nggak wajib mandi wajib. Ya. Kalau mandi boleh Pak, mandi wajib maksudnya. Ya kan? Jadi air keluar mani tidak terasa enak itu tidak mewajibkan kita untuk mandi wajib. Di pertemuan yang lalu kan sudah kita sampaikan. Ada seorang datang kepada Ibnu Abbas kan begitu. Kemudian saya kalau kencing mesti diikuti dengan lendir. Ya, kemudian apakah itu mani? Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya kan? Ya, kan begitu. Ya, sahabatnya menjawab, sahabat Ibnu Abbas itu harus mandi wajib. Nah, Ibnu Abbas lagi sholat kan disegerakan sholatnya karena dia mungkin mendengar bahwa jawabannya itu kurang tepat. Lalu dia tanya sahabat-sahabatnya itu, dengan apa kamu mengambil fatwa begitu? Dengan Quran bukan, dengan hadis bukan, dengan pendapat para sahabat bukan, dengan apa? Ya dengan pendapatku aja gitu. Coba panggil orang yang tadi gitu, ya kan? Dipanggil, apakah kamu ada rasa enak enggak? Gitu kan? Enggak, dia bilang gitu. Apakah ada rasa lemas gitu? Enggak, gitu kan. Oh, itu karena kedinginan. Maka kamu tidak perlu mandi, cukup berwudu. Perbuatan hubungan itu yang Ya, kalau perbuatan hubungannya kan nanti intiqalul khitanain. Karena keluar mani tidak selalu berhubungan intim. Kan bisa dijepit oleh pintu bisa keluar, Mas. Oh enggak. Sakit. Atau mimpi, yang jelas kan mimpi ya kan. Jangan dijepit pintu nanti nggak bisa dipakai lagi. Ya kan? Mimpi ya, yang kita kenal dengan mimpi basah. Ya kan? Itu mandi nggak apa-apa. Ya. Misalkan mandi nggak apa-apa. Ya seperti kedinginan itu keluar. Ya ada misalkan mandi, ya wudhu aja nggak apa-apa. Oh iya, kalau misalnya kedinginan dan tidak ada unsur-unsur yang tadi didialogkan oleh Ibnu Abbas, keluar mani tetapi tidak ada rasa enak, pokoknya ngalai aja gitu. Iya, ya cukup dicuci tentu, dicuci dan mandi wudu. Ya cukup wudu saja. Tapi Bapak hati-hati ya hati-hati itu karena kalau kita kemudian mengambil keputusan, karena yang tahu kan Bapak sendiri kan nggak mungkin dibawa-bawa kemana-mana kan gitu. Justru di sini pentingnya ilmu kan gitu ya, pentingnya ilmu ya di sini. Sehingga nanti kan kalau kita salah mengambil kesimpulan atas diri kita yang harusnya tidak mandi, yang harusnya mandi tidak mandi gitu. Mending kalau memang betul-betul tidak berdampak pada kewajiban mandi. Tapi kalau ternyata berdampak pada kewajiban mandi, kita mengambil kesimpulan tidak perlu mandi, selama itu pula kita harus ya sholatnya kita nggak sah. Berarti kayak lebih baik mandi aja. Cari aman. Ya kalau misalnya itu kan kemarin juga kan begitu di dalam sains sapi kan ya ihtiyat lah, hati-hati lah gitu kan. Kayak misalnya Bapak Ibu tadi malam gitu, aku mimpi ya. Masih bingung gitu. Mimpi enggak ya? Mimpi enggak? Dilihat kok nggak ada juga gitu ya. Nah itu kan ternyata sudah kering kan gitu, karena mimpinya masih sore kan itu, pagi-pagi udah kering. Nah itu jadi hal-hal seperti itu saya kira monggo kearifan sendiri sehingga nanti ibadah kita bisa betul-betul
sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita di minggu yang akan datang akan bicara tentang haram, apa yang dilarang bagi orang yang junub. Ya, bagi orang yang junub itu apa larangan-larangannya. Ya, nanti akan perdebatan, pastikan ada soal megang Al-Quran, baca Quran, macam-macam ada di sini. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.